Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat memperdayakan obat herbal untuk mengobati hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku ternak akibat keterbatasan persediaan obat-obatan. Meluasnya penyakit mulut dan kuku di NTB membuat peternak khawatir karena tidak sebanding stok obat-obatan yang tersedia dengan hewan ternak yang terjangkit PMK. Bahkan, para peternak pun menjual sapinya dengan harga murah karena takut merugi. Dinas Peternakan Provinsi NTB menjelaskan belum maksimal dalam pengobatan ternak yang terjangkit PMK karena keterbatasan stok obat-obatan. Untuk pengobatan hewan ternak yang terjangkit PMK, Dinas Keswan NTB telah berkoordinasi dengan kabupaten kota se-NTB dengan menggunakan obat herbal ternaknya yang mengalami PMK di tengah keterbatasan obat-obatan. Obat-obatan yang memang agak minim ya, dari provinsi, dari pusat, dari sumber pendanaannya memang sangat kurang. Ya, kemudian kita lakukan apa? Pada pertemuan hari ini kami coba juga melakukan pembelajaran kepada teman-teman khususnya dokter hewan di sini dan otopet untuk melakukan upaya-upaya dengan menggunakan herbal. Ya. Data Dinas Peternakan Provinsi NTB tercatat sebanyak 17.917 ekor hewan ternak yang terjangkit PMK di Pulau Lombok, 8 ekor sapi yang ditemukan mati akibat PMK, 7.984 ekor berhasil sembuh dan 87 ekor dipotong paksa. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah daerah Lombok Barat akan ambil alih kembali aset Lombok City Center setelah 5 tahun tidak beroperasi. Pengembalian aset daerah tersebut saat ini masih terkendala sertifikat yang diagunkan di bank. Selama 5 tahun tidak beroperasi, aset Lombok City Center rencananya akan diambil alih Pemda Lombok Barat. Karena tersangkut kasus hukum, bangunan LCC Narmada yang berdiri di atas lahan seluas 8,6 hektar tersebut tidak terurus. Pemkab Lombok Barat kini tengah berupaya mencari celah bisa mengambil kembali aset yang telah dijadikan penyertaan modal ke PT Tripat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mencari celah untuk bisa mengambil alih aset dan telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Lombok Barat. Kan di ujung ini yang saya lihat setelah kejadian penyitaan aset itu. Saya kan juga tidak tahu persis bagaimana perjalanan aset itu diagunkan dan sebagainya gitu. Dan memang di kita itu aset LCC lahannya itu kan sudah kita keluarkan dari neraca itu. Menjadi penyertaan modal yang ada di Prosda PT Tripat. Dalam aset LCC ini, Pemda sendiri memegang 3 sertifikat, sedangkan sisanya beberapa sertifikat berada di bank karena diduga diagunkan oleh perusahaan yang digandeng PT Tripat. Selain aset LCC, pihaknya juga berencana mengambil alih lahan di samping SMP 4 Narmada, lahan itu diduga sudah dikafling. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, kenaikan harga cabai menembus Rp100.000 diduga karena minimnya stok akibat terserang penyakit. Harga cabai rawit kini melonjak, pasalnya harga cabai per kilogram tembus hingga Rp100.000 di pasaran. Meski harga bagus untuk petani cabai, namun tidak sedikit petani yang mengeluh. Seperti petani di desa Bunkati, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ini. Meski harga cabai kini tergolong bagus, namun petani tetap merugi. Hal ini dikarenakan banyak cabai yang rusak akibat cuaca dan terkena penyakit. Petani mengaku jika sebelumnya cabai yang dipanen dapat mencapai 34 kilo lebih. Kini dalam sekali panen hanya mendapatkan 1 kilogram saja. Selain itu, karena penyakit cabai kini mulai menyerang, petani pun harus tetap membeli obat tanaman dan pupuk. Untuk harga cabai, petani menjualnya seharga Rp80.000 per kilogram ke pedagang. Sementara itu, pedagang nantinya menjual dengan harga Rp90 hingga Rp100.000 di pasaran. Cuacanya mungkin begini, sering hujan gitu. Tanaman kita juga rusak gitu. Rusak ya? Iya. Dikasih obat, enggak mempan-mempan itu obatnya. Udah saya pakai pupuk ini, semprot ini, tapi enggak mempan. Mungkin cuacanya. Kadis Pertanian Lombok Tengah Taufikur Rahman menjelaskan kenaikan harga cabai karena stok yang sedikit karena para distributor cabai memilih menjual cabai keluar daerah. Cabai berlimpah, kemudian ada serangan penyakit
di Jawa. Ini terbawa ke sini. Kita di sini juga sebenarnya musim tanam kedua ini kan baru mulai tanam cabai. Jadi karena musim tanam pertama itu kan orang nanam padi semua. Memang stok cabai di pasaran tidak terlalu banyak. Petani berharap penyakit yang menyerang cabai segera berakhir. Selain itu, meski stok cabai melimpah, petani berharap harga cabai tetap bagus. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.